Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala jami'i ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Maha Pemurah, Allah yang sudah melimpah ruahkan berkah, memberikan kesehatan dan kesempatan serta meringankan langkah, hingga kita dapat bertemu, bermuajahah dalam majelis yang insya Allah berkah. Amin. Salawat dan salam senantiasa teruntuk Rasul mulia, Nabi agung junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Muttaqin. Masya Allah, hari ini insya Allah sekarang sudah jam 8:12. Saya tadi matur, Bu, biasanya selesai jam berapa? Jam 9:15. Oke, baik. Karena walaupun sebuah majelis itu insya Allah bertebaran ilmu ya, kemudian di sini kita bisa beribadah, bersilaturahim, beribadah saling menyapa, beribadah thalabul ilmi, tapi kalau kelamaan kemudian stamina belajarnya menurun, itu juga kurang bijak. Jadi kita seperti biasanya saja. Yang penting insya Allah kita bisa mengikat makna. Ngaten je? Alhamdulillah. Hari ini saya tadi mendapatkan informasi. Ini mungkin agak dikecilkan dikit karena feedback. Atau saya turun saja Pak? Turun aja nggih? Tapi kalau turun di belakang kelihatan saya enggak? Oh biar kelihatan no. Biar kelihatan, tapi mungkin dihadapkannya agak nyerong gitu, supaya sumber suara tidak bertemu dengan output. Nah biasanya kalau sumber ketemu dengan output itu jadinya feedback. Ngaten. Al-Muttaqin, Masya Allah, ini pilihan nama yang sangat luar biasa. Tadinya Anissa gitu. Jadi kalau Anissa bapak-bapak mau datang, gengsi ya Anissa kok saya datang. Al-Muttaqin, Masya Allah. Jadi insya Allah ini merupakan identitas, merupakan harapan supaya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan siapa saja. Orang yang bertakwa itu seperti apa gitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim gitu kan. Jadi mereka itu ada di atas petunjuk min dari Robbi Tuhan di mereka. Jadi kita semua insya Allah kalau menjadi orang yang bertakwa, kita ini berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dan kita ini nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Insya Allah sudah berada selalu di dalam petunjuk dan selalu di dalam keberuntungan. Dan hebatnya lagi, pertemuan rutin diadakan setiap hari Rabu seminggu sekali. Wah ini top tenan, Masya Allah, luar biasa. Karena dari Rabu ke Rabu lagi, insya Allah kita akan bersilaturahim dan kemudian thalabul ilmi sareng-sareng. Siap? Alhamdulillah. Ibu-ibu siap, bapak siap. Tapi bapak sebelah sini itu masih diam saja gitu ya. Oh ye, nuwun sewu bapak ibu siap? Siap. Boleh saya cek konsentrasinya? Boleh nggih? Saya cek konsentrasinya ya. Karena kalau siap kan harus dibuktikan. Siap bener apa enggak? Ngaten nggih? Oke, tangan kanan diangkat ke atas. Nah, alhamdulillah. Sebagai wujud rasa sukacita, ini sampaikan ke sebelahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang tugasnya
ibu-ibu, bapak-bapak, melakukan apa yang saya sampaikan lewat kata-kata. Melakukan apa yang saya sampaikan lewat kata-kata. Sekarang dipalkan. Ya, dibuka dari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jendrik. Buat lingkaran seperti ini semuanya, langsung tempelkan ke dagu. Dagu, Pak, Bu, dagu. Dagunya pundi? Loh, ketoro ini. Oke, makasih. Tadi jelas dia, saya ulangi loh tadi ya. Nah, dagunya pindah ke dahi. Padahal tadi saya matur, lakukan apa yang saya sampaikan lewat kata-kata. Berarti ketahuan kalau belum konsentrasi. Ketahuan kalau belum konsentrasi. Ya. Tapi di sini ada ilmu yang bisa kita ambil. Walaupun orang tua sudah bicara menasihati anaknya dengan jelas, walaupun kiai, para ustadz sudah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan cetol, diulang-ulang lagi, disampaikan terus-menerus. Tetapi ketika orang tua, walaupun apa yang diomongkan itu benar, tapi perilakunya tidak seperti apa yang disampaikan, orang akan melihat kelakuannya. Jadi orang itu bukan mendengar nasihatnya, tetapi lebih kepada melihat contoh yang ada di depan matanya. Contoh di dalam keluarga, ibu menasehati, mengatakan bahwa dok, nang, bar maghrib kuwi deres. Istilahnya deres nggih, tadarus nggih. Maca Quran, murojaah. Engko tekan isya. Lakukan itu rutin. Anak-anak nurut, ibune bar salat isya nyekel HP. Anak kira-kira ngikuti apa yang diomongkan ibune atau ngikuti yang dilakukan ibune? Makanya kadang-kadang Pak, Bu, kita itu kebanyakan ngomong, anak kok nggak nurut. Ternyata anak kurang contoh. Jadi kebanyakan dinasehati kurang contoh. Bahkan ada yang ngomong begini, wah aku itu loh, wes kurang-kurang le ngomong. Saking ngomongnya oke sampai cerewet, anak ra nurut. Jangan dicereweti. Anak nggak bakalan nurut kalau dicereweti. Dicontoni. Lagian ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada syaratnya. Syaratnya adalah menyampaikan kata-kata dengan nilai-nilai, satu, penghargaan, dua, dan juga ketenangan. Jadi ketika kita ngomong dengan orang, itu ketenangan itu akan nyampe pada rasa. Kalau kita ngomongin nesu, ngamuk, memaksakan kehendak, orang cenderung apa? Ngelawan. Jangankan manusia, semut aja kalau lagi jalan ditutupi. Bukan semut, ketutupan, baliah, semutnya balik, enggak loh. Dia akan cari jalan kan. Semut itu kalau misalnya lagi jalan bareng-bareng, kita tutupi, dia belok. Kalau ditutupi enggak mungkin mereka balik. Demikian juga dengan cacing. Cacing kuwi dipidak, ngolet. Iya kan? Maka manusia pun demikian. Ketika dia dipaksa, ketika dia dipojokkan, ngolet. Maka kalau bicara dengan anak, dengan teman, itu jangan nyerang, jangan mojokkan, mesti ngolet, mesti cari jalan lain. Maka ketika berbicara dengan orang, kata-katanya harus yang menghargai dan disampaikan dengan tenang. Itu cara berkomunikasi. Bahkan ada contoh cara berkomunikasi yang baik dan kita nggak nyangka.
ternyata dicontohkan oleh para penyihir Fir'aun. Jadi para penyihir Fir'aun itu dulu kan banyak ini penyihir hitam gitu. Ketika kemudian Musa datang dan doanya Nabi Musa itu adalah Rabbis shrahli sadri kan. Jadi supaya dia itu dilapangkan dadanya supaya dia bisa kuat menghadapi Fir'aun. Ketika kemudian menemui Fir'aun dan kemudian Fir'aun oke tak undang ke para penyihir itu datang penyihirnya Fir'aun. Raja berkuasa, penyihirnya berilmu. Tetapi yang dikatakan oleh para penyihir itu begini, wahai Musa, siapa yang mau melemparkan dulu? Aku dulu atau kamu dulu? Nah ini loh. Jadi ternyata para penyihir itu mengajarkan cara sopan santun berkomunikasi. Monggo nderek badhe sinten rumiyin, Pak. Padahal tanding loh, Gue. Artinya di sini nilai yang sangat tinggi. Kita bisa belajar bahkan dari penyihirnya Raja Fir'aun. Ketika mau berbicara, gentenan. Ketika mau melakukan sesuatu, dipersilahkan monggo badhe sinten rumiyin. Masya Allah. Kita bisa belajar bahkan dari penyihirnya Raja Fir'aun. Di Quran ada riwayatnya. Tertulis di situ bahwa ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang penuh penghargaan, komunikasi yang penuh dengan ketenangan, dan jangan lupa senyum. Senyum itu satu bernilai ibadah. Karena tabasumuka biwajhi ahika sodakoh. Jadi ketika kita bertemu, ini ketemu misalnya yang hadir ini 70 orang. Masing-masing salaman dan guyu. Salaman dan guyu. Ini berapa sodakoh kita hari ini? Itu Rasulullah yang ngendiko kan, senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Maka pagi hari ini tanpa terasa kita mendapatkan insya Allah pahala senyum sebagai sedekah. Yang kedua, ketika kita senyum, ternyata sekarang ini ada terapi senyum. Sudah diterapkan sama dokter namanya Dokter Agus. Dia seorang dokter dan juga seorang terapis. Salah satu pasien beliau adalah seorang kepala pas pampres. Ketika kepala pas pampres itu berobat, selalu yang dikeluhkan adalah tensi tinggi. Tensi tinggi dan kemudian tergantung pada obat tensi. Setiap hari mengkonsumsi katopril, sinten sing ingkang sampun ngunjuk obat tensi saben dinten. Oh sudah ada ya kan? Sudah ada. Ini bisa diterapi. Ternyata Dokter Agus ngendika begini, Pak, kalau mau tidak ingin tergantung pada obat tensi, bagaimana kalau kita melakukan terapi? Ini pas pampres kan serem. Dan orangnya itu kan selalu tegas gitu ya. Tas-tas, tegas, merengut, ben ketok wibawa gitu ya. Ben ketok galak, ben serem. Terapi senyum. Senyumlah setiap hari 20 kali. Nah 20 kali itu kalau dibagi 4 berarti senyumnya pagi, siang, sore, malam masing-masing 5 kali kan gitu. Jadi kalau dari pagi bangun tidur sampai dengan jam 11 sudah senyum 5 kali atau belum? Nanti jam 11 sampai jam 3 sore sudah senyum 5 kali atau belum? Dan durasi senyumnya, lamanya senyum 20 detik. Supaya keluar hormon yang namanya beta endorfin. Jadi kalau tersenyum itu akan keluar hormon beta endorfin. Tapi senyumnya jangan sidik 20 detik. Keluar hormon beta endorfin
Ini morfin yang berasal dari dalam tubuh. Jadi tubuh itu bisa mengeluarkan morfin. Kalau orang nyuntikkan morfin dari luar, mahal, ilegal, ya kan? Sudah mahal kalau ketahuan ditangkap. Kalau kita nyuntik morfin, kita bisa memproduksi morfin dari dalam diri, namanya beta endorfin, lebih sehat. Yaitu dengan apa? Tersenyum. Nah, kalau sudah tersenyum 20 detik, maka insya Allah beta endorfin ini keluar. Salah satu fungsi beta endorfin adalah memperlebar pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya lebar, berarti jalannya darah lancar. Kalau jalannya darah lancar, jantung lemompo penak, santai. Itu orang tensi tinggi itu kan karena ada sumbatan-sumbatan. Sehingga kalau ini ibarat selang, selangnya ini ketutupan lemak, ketutupan lumut. Ini beberapa hari yang lalu ibu saya punya problem kamar mandi air naik. Jadi selokan kita itu kan punya 5 kamar mandi. Karena kan anak-anaknya ibu saya itu 5. Nek kondur, nek pulang semua plus anak-anaknya, cucunya kan mesti antri mandi bisa sampai jam 10 kalau cuma 1 gitu ya. Maka kamar mandi itu ada 5. Nah, itu set keluar pada saluran yang sama gabung baru metu gitu. Nah, ada yang tersumbat sehingga kalau mandi di kamar mandi depan, keluarnya air di dapur munggah set. Di kamar mandi atas keluarnya di dapur set gitu. Setelah dicek, kebetulan kakak saya setelah pensiun itu nggarap instalasi air. Jadi rumah sakit, perusahaan itu dia yang garap. Ternyata setelah dilihat lemak-lemak. Kadang ada rambut ketemu sabun tuh gumpel loh. Gumpel dan atos. Nah, ibarat ini saluran air kebumpetan. Nah kan nggak lancar. Tubuh kita saluran darahnya ini kebumpetan. Nah kalau sudah kebumpetan kan liwatnya kan tersendat-sendat. Jantung mompo. Sehingga tensinya naik. Nah ternyata menurut ilmu EFT, Emotional Freedom Technique, darah ini bisa kesumbat, bisa menggumpal itu karena sampah emosi. Jadi marah-marah, iri, dendam, jengkel, itu semua itu langsung membuat darah itu seperti lumpur rawa-rawa. Jeng menawi waget, mohon doanya seandainya kami nanti sudah mempunyai inventaris LCD, jadi kemana-mana bawa LCD. Kalau sekarang kami kemana-mana bawa speaker aktif sendiri, bawa mic sendiri. Seandainya ada masalah pada mic tempat yang dituju ini, kita bawa mic. Seandainya ada masalah dengan speaker, kita bawa speaker, tapi LCD belum. Nah suatu saat seandainya sudah ada LCD, saya tunjukkan videonya. Bukan cuma gambar, video. Orang sedang diem, dilihat darahnya. Diem itu dilihat darahnya di komputer. Orang sedang berpikir cinta, berpikir tok loh. Bukan merasakan cinta loh. Bukan benar-benar coba kamu eka-eka itu kayak mencintai. Dia mencintai, rasa yang ditumbuhkan itu mencintai, diambil darahnya, itu kelihatan naik. Tapi coba kamu marah. Begitu dia marah, jengkel, kelingan sing jengkel kayak gitu, diambil darahnya, langsung darahnya itu menggumpal. Darahnya menggumpal dan turun. Kalau seneng naik, kalau lagi marah menggumpal dan turun. Nah, begitu kita sering marah, darahnya itu menggumpal. Kalau sudah menggumpal, jalannya ini drendet-drendet. Maka nuwun sewu kadang ada orang yang kena penyakit jantung, kemudian dia kaget dapat kabar yang mungkin membuat dia shock. Kan ada yang langsung semaput kok. Atau bilang, jika lagi marah, kamu dibilangin kok, aduh gitu ya anak sinetron itu ya. Dia lesu sama anaknya langsung, ibu kenapa bu? Itu saking lesune. Sehingga darahnya langsung menggumpal, jantungnya kena. Gitu. Kalau misalnya seseorang itu sedang punya emosi negatif, energinya itu midun. Energi negatif itu apa saja? Jengkel, iri, marah, sakit, gagal,
itu semuanya tuh di bawah. Itu energi di bawah. Energi di atas itu apa saja? Gembira, tenang, damai, rileks, senyum, kaya, juara, hebat, itu semua di atas. Jadi kita ini, ibu, bapak, seakan-akan hidup di alam yang ada dua rasa. Rasa kelas atas dan rasa kelas bawah. Rasa kelas atas ini sifatnya positif. Kuncinya ikhlas. Rasa kelas atas kuncinya ikhlas. Tenang karena ikhlas. Rileks karena ikhlas. Damai karena ikhlas. Kalau orang itu damai, hidupnya tanpa beban. Kalau tanpa beban, jalannya enteng. Kan kalau kita jalan tanpa beban kan enteng. Ya kan? Jalannya enteng. Kemudian kalau orang bahagia, energinya naik, mesti loncat. Hore, kan naik. Enggak ada orang bilang hore, enggak ada. Hore. Anak kecil, adik, eyang bawa apa? Kakinya loncat. Iya kan? Gitu kan? Iya enggak? Loncat seneng-seneng keplok. Karena apa? Energinya naik. Tapi kalau gini, adik, ini kok eyang ngarep pengajian, enggak derek sih yo. Wong adik neng kono ora ono koncone. Yang males ke. Brek. Iya kan? Tapi gitu, gitu kan? Iya kan? Adik ini soalnya nganu, ini eyang-eyang kabeh. Tunduk, turun. Nanti kalau tambah gelongsor, ya kan? Jejak-jejak gelongsor. Nah, karena kalau orang sedih itu energinya turun. Kalau bahagia energinya naik. Jadi kalau kita pengen energinya naik, melakukan enteng, diaturnya dari mana? Dari hati. Diaturnya bukan dari berat badan. Saya ya lemu, tetapi nek seneng ya melompat gitu. Nek pas walaupun orangnya langsing, kalau sedang drop, ya dia akan lunglai. Rasa kelas atas sifatnya positif, kuncinya ikhlas. Rasa kelas bawah sifatnya negatif, kuncinya nafsu. Jadi kalau seseorang sudah di atas, dia orang kaya, terkenal, pejabat tinggi, hidupnya mewah, rumahnya mungkin ada 7. Tetapi ketika kemudian dia tergoda hatinya untuk mengambil hak orang lain, kemudian dia korupsi, akhirnya ketangkep KPK, dibawalah ke Sukamiskin, di sana sakit-sakitan. Kenapa dia turun? Yang tadinya di atas buka kunci kelas bawah yang namanya nafsu, ingin memiliki yang bukan haknya, turunlah dia. Di bawah dia akan ketemu sedih, kelangan konco. Jaringannya kan menyempit. Kalau di atas jaringannya luas. Jaringannya menyempit. Sakit-sakitan. Karena dia ada di bawah. Kuncinya apa? Nafsu. Ada seorang tokoh terkenal. Ketika dia sakit, dia ditunggui oleh istrinya dengan penuh kasih sayang. Merintis karir, usahanya banyak sekali, dirintis bersama dengan istrinya. Rukun sekali, perusahaannya ratusan. Dia ngelola UMKM ratusan. Suatu ketika, belum ada 2 bulan ini, istrinya pasang status di Facebook. Pemberitahuan, per hari ini saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan namanya suaminya disebut. Dan kami sepakat membesarkan anak-anak bersama. Cerai. Langsung ratusan yang dia bina putus. Langsung. Kenapa? Mohon maaf ya. Orang menilai dia sudah bahagia ketika dia sakit, di sini diselang-selang, bojone ngerawat.
Begitu sehat, menikah lagi. Bojone punya idealisme sendiri, mengatakan bahwa ya wis, nek ngono monggo. Kalau kamu mau hidup dengan yang baru, aku tak sing mundur. Orang yang melihat itu, memandang itu sebagai langkah walaupun halal, diizinkan, ternyata kan orang melihat menyakiti yang sudah berjuang bersamanya. Sakit itu kan kelas bawah, langsung prek. Itu kisah nyata, sekarang masih berjalan, metal satu persatu. Muridnya tadinya sosial medianya itu jutaan, sekarang cuma tinggal berapa ratus ribu. Udah kolong banyak sekali. Waktu itu dalam sehari itu berkurang berapa juta. Kenapa? Nafsu. Ya walaupun diizinkan, tapi kan dilihat latar belakangnya. Kalau inginnya ada nafsu, si tidak cukup, berarti dia buka pintu bawah. Jadi hati-hati dengan nafsu. Marah itu nafsu. Buka pintu ke bawah. Iri itu nafsu buruk. Nafsu buruk ya, karena nafsu juga ada nafsul mutmainah. Nafsu buruk turun ke bawah. Jadi hati-hati. Nafsu itu akan membuat yang di atas turun ke kelas bawah. Rasa itu ada dua. Rasa kelas atas dan rasa kelas bawah. Rasa kelas atas sifatnya positif, kuncinya ikhlas. Rasa kelas bawah sifatnya negatif, kuncinya nafsu. Jadi kalau kita pengen jelungup, main-mainlah dengan nafsu. Nanti lah jelungup ke bawah, pasti akan ke bawah. Dan rasa ini ditutupi dengan tembok yang kuat. Sehingga tidak mungkin loh orang iri, hatinya bahagia. Gak mungkin. Orang malas jadi juara. Gak mungkin. Karena tidak akan saling berhubungan. Dan tidak ada orang tenang rasanya sakit. Gak ada. Karena ini ada tembok yang kuat yang tidak tertembus kecuali dengan kuncinya. Yang tadi naiknya itu ikhlas, turunnya itu nafsu. Jadi kalau ada orang sudah di atas, damai, gak mungkin kok di sini malas. Orang yang damai itu mesti hatinya tenang, bahagia, sukacita, gitu. Di sini saling menggetarkan. Tapi bagaimana kalau aku loro ati, sakit terlunta-lunta karena dibuang? Butuh salahku loh. Aku yang disalahi loh. Aku korban loh. Kita lihat. Rasanya sakit, Bu. Sakit. Padahal jenengan boten salah, boten. Aku korban. Masih sakit, masih. Dimaafkan emoh. Nah, keluar nafsunya. Suruh maafkan gak mau. Kok penak kutunya dia yang datang ke saya minta maaf, yang saya yang disakiti. Kok saya yang suruh minta maaf? Tidak mungkin. Dia akan dibawa sakit, dendam. Tidak mau memaafkan kan dendam. Ya kan? Titeni kok, engko nek aku wis dadi wong mulya tak bales ngancam. Jadi kan di bawah semua ini. Jadi kalau sudah di bawah ini, getarkannya di bawah semua. Kecuali kalau maafkan Bu, insya Allah lah, isih loro tapi aku akan berusaha untuk menerima ini. Di kelas kemauan nggih, insya Allah tak ikhlas nggih. Tarik nafas, munggah. Kalau sudah munggah, tenang, masih sedih Bu, insya Allah dah tak lupakan aja, ben hilang sedihnya. Raka gue gawe kok ngiling-ngiling itu. Nah itu naik di atas. Ketinggal nggih, bedanya nggih. Kalau misalnya kita maafkan, kita akan ke atas. Karena apa? Kejadian yang menimpa hidup kita, kejadian yang terjadi pada kita, yang dilakukan orang lain pada kita, dibully, dimaki, difitnah, dibuang, dijegal. Kuncinya di dan kita korban, kuncinya diberi dan kita pelakunya, itu di luar kendali
kita. Kita dimaki di luar kendali kita. Dan ada yang namanya di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Kalau yang di dalam kendali kita, kita bisa ngatur. Kalau di luar kendali kita nggak bisa ngatur. Kalau di luar kendali kita tidak dihisap, tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tidak kemudian ketika kita dihisap, ditanyakan, kenapa dulu kamu dibully? Enggak. Karena kita di luar kendali kita, tidak dihisap. Yang dihisap adalah respon kita. Kita kemudian balas membuli, balas memaki, balas mengancam. Kalau kita berarti di dalam kendali kita itu dihisap. Kenapa dulu kamu memaki orang itu? Itu ditanyakan. Tapi kalau kenapa dulu kamu dibully, enggak ditanyakan. Kalau kita itu di luar kendali, berarti yang bertanggung jawab atau serahkanlah pada Allah. Bukan kita bukan. Yang bertanggung jawab bukan kita. Serahkan pada Allah. Ya Allah, saya dibully. Di luar kendali kita. Ya Allah, saya dimaki, saya difitnah. Ya Allah, serahkan pada Allah. Nanti Allah yang akan ngatur. Tapi kalau di dalam kendali kita yang melakukan akan dipertanyakan tanggung jawab. Jadi kelihatan ya, ada yang di luar kendali kita, ada yang di dalam kendali kita. Ada yang namanya qadha, ada yang namanya qadar. Ada yang namanya takdir. Takdir pun ada dua, mubrom sama mu'alaq. Ada takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa kita ikhtiarkan. Maka Allah ngendiko akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mengubah dewe. Artinya kita diberi kesempatan untuk berubah, mengubah takdir. Dan kalau Ustadz Abdul Somad ngendiko, bisa dengan wasilah sedekah, bisa dengan wasilah bakti pada orang tua, bisa dengan wasilah kita mengamalkan, mendawamkan umul kita. Jadi monggo pitados menapa mboten kita bisa ya Allah. Seperti tadi kan diawali dengan membaca umul kitab. Kenapa? Itu ikhtiar ya Allah, moga-moga apa yang kita ikhtiarkan hari ini thalabul ilmi Engkau berikan makna sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang bisa menjadi bekal kehidupan di dunia dan perjalanan ke akhirat, kan ngaten. Jadi ini kenapa? Ini kita bisa meminta kepada Allah dari apa? Ya Allah, aku bersedekah ya Allah. Mohon kabulkan doa ini. Ya Allah, saya bakti pada orang tua ya Allah. Mohon lancarkan urusanku. Ya Allah, saya mendawamkan, saya mengamalkan umul kitab ya Allah. Ini untuk Engkau. Jadi Ustadz Abdul Somad itu dulu kan kuliah di Mesir. Kemudian ke Maroko. Ada 4 tahun beliau meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tuanya. Dan waktu itu belum ada HP, gak bisa WA. Dan Ustadz Abdul Somad ngendiko, ini jane ibuku itu kangen gak sih? Mamaku, dia bilang, mama kangen gak sih sama aku? Gak bisa nanya. Tapi ketika pulang kemudian ditanya, Ma, aku 4 tahun lepas dari mama. Mama kangen gak sama aku? Yo kangen. Lalu apa yang emak lakukan? Aku nyari orang yang wajahnya mirip-mirip kamu, sing ireng-ireng kaya kowe-kowe, terus tak sayang, tak tukoke klambi, tak sangoni. Itu sebagai wujud dia menyayangi. Dan ternyata ibunya, menurut cerita beliau, setiap hari 1000 kali membaca umul kitab dan diniatkan oleh ibu, ya Allah, tolong jaga anakku di sana. Ya Allah, aku nggak mampu di sini. Engkau yang menjaganya, Engkau yang mencukupkan kebutuhannya. Jadi kadang-kadang kita boleh, kalau misalnya kita, ya Allah, ini mau Tuhan. Ya Allah, aku persembahkan ini ya Allah untuk ibuku.
untuk kesehatan beliau ya Allah. Itu bisa. Jadi kita bisa dengan wasilah seperti itu. Apakah berbuat baik, bersedekah, bakti pada orang tua. Nah, kembali kepada kisah tadi itu. Kita kembali kepada rasa kelas bawah dan rasa kelas atas. Ketika kita sampai di rasa kelas bawah, ikhlaskan hati supaya energinya menjadi naik sampai ke rasa kelas atas. Supaya menggetarkan, kalau hati tenang, ikhlas, hidup semangat lagi. Habis kena musibah, misalnya ditipu, ini kita dimintai pertanggungjawaban nggak kalau tidak, di luar kendali kita, ditipu, kita ngerasakan. Nah, ketika ditipu itu ada di luar kendali kita. Respon kita, sikap kita ketika ditipu itu di dalam kendali kita. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah ketika engkau ditipu, apa yang engkau lakukan. Itu yang respon inilah yang di dalam kendali kita. Kalau kemudian astagfirullahaladzim ya Allah, aku ditipu ya Allah, ini dosa-dosaku ya Allah. Memang engkau pengen ngeresiki apa yang selama ini aku anggap sebagai rezeki. Ternyata bukan. Tak kira rezekiku, ternyata bukan. Contoh, kita punya gelas. Ini aja. Ini masih segini. Kemudian kita buka. Kita tinggal. Begitu balik, kok di sini kok sudah ada telek cecak cilik. Enggak jebur, nempel di atasnya. Ini yang dilakukan ibu bapak. Telek cecaknya dicutik-cutik, diresiki. Yuk ini diminum, apa ini dibuang? Telek cecaknya digini-gini. Terus setelah itu, wis ra mambu gitu, atau dibuang semua. Kadang-kadang rezeki kita begitu. Kalau semula kita anggap sebagai rezeki, ternyata ada telek cecaknya di dalam rezeki kita itu. Sehingga Allah itu membuatnya menjadi cabut. Dengan apa? Dengan ditipu. Jadi sebenarnya ketika uang kita diambil penipu, itu janjinya Allah ngersii dari rezeki yang tidak berkah. Gitu. Teman saya punya beberapa emas. Kemudian hilang. Dan dia mengatakan, jane ini aku ki wis arep bersedekah. Emas iki meh tak longi tak nggo sedekah jane. Lah kok malah hilang. Nah, ngerti ya wingi disedekahke sama-sama dilepas dari kita, tapi lebih manfaat. Kita tahu siapa yang nerima. Panti asuhan mana, pondok pesantren mana gitu. Tetapi kalau dicuri orang kan kita nggak ngerti. Nah, makanya ketika kita itu ngeresiki diri. Kalau kita ditipu, respon kita, tanggung jawab kita. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Ini aku punya kesalahan banyak yang engkau ingatkan dengan uangku diambil. Jadi yang di luar kendali kita bukan tanggung jawab kita. Yang di dalam kendali kita itu yang diberi, kita ditanya hisab. Sekarang, suami dalam kendali kita atau enggak? Suami, istri dalam kendali bapak apa enggak? Suami bisa ngatur kapan istri nesu, kapan istri guyu gitu ya. Suami bisa ngatur kapan istri turu, kapan istri tangi. Enggak, kan enggak bisa mengendalikan. Istri di rumah, bapaknya pamit neng warung tuku rokok, jebule bablas gitu kan juga enggak tahu. Kita mengira anak itu dalam kendali kita, padahal enggak. Anak tidak dalam kendali kita, suami tidak dalam kendali istri, istri tidak dalam kendali suami. Itu berlaku semua untuk manusia, bahkan para nabi. Siapa seorang anak yang dia itu adalah bapaknya para nabi, gak bisa bikin ayahnya beriman?
Sinten? Nabi Ibrahim gak bisa membuat ayahnya beriman. Sampai istilahnya Pak, mbok beriman Pak mah diusir. Aku lunga bukan karena tidak mencintaimu Pak. Nabi yang dia itu ulul azmi juga. Ada juga nabi yang tidak bisa mendidik anak. Nabi siapa? Nabi Nuh. Kanan nggak manut. Kon munggah kapal lemong. Nabi suami tidak bisa mendidik istri siapa? Nabi Lot. Nabi Lot nggak bisa mendidik istrinya. Nuwun sewu, Nabi Ibrahim tidak bisa mengubah ayahnya jadi beriman. Nabi Nuh tidak bisa membuat anaknya jadi beriman. Bahkan Rasul mulia, Nabi Agung junjungan kita, sampai akhir hayat pamannya tidak bisa paman, syahadat paman, tidak bisa. Jadi pamannya sendiri, Abu Thalib, yang membesarkan dari kecil, yang membela ketika Rasulullah itu diserang orang, melindungi, itu pun di akhir hayatnya tidak mengucapkan syahadat. Dan itu berlaku semua. Jadi kalau kita bayangkan anakku iso tak kendalikan, enggak. Bojoku iso tak kendalikan, enggak. Itu di bawah kendali kita. Bahkan hal yang besar, Nabi Yunus sudah berdakwah Nabi loh. Umatnya malah bangkang. Di luar kendali Nabi Yunus. Tapi responnya itu yang dihisab. Sangel kandhanane tinggal lunga wae. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena kaumnya menolak beriman. Menolak beriman itu di luar kendali kita, di luar kendali Nabi. Tetapi meninggalkan umatnya itu kan dalam kendali Nabi seharusnya. Sampai akhirnya riwayatnya Bapak Ibu preso. Naik kapal, diserang topan badai, barang-barang semua dibuang dari kapal, tetap kapal goncang, akhirnya harus dibuang orangnya. Dilakukan undian sampai berulang kali, tetap jatuhnya kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus dibuang ke laut. Dicaplok ikan. Nah, ketika dicaplok ikan pada malam gelap gulita, kemudian terjun ke bawah di dasar lautan. Ini ibarat Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan di dalam lautan. 3 kegelapan. Ini contoh buat kita semuanya. Mungkin kita sudah jatuh tertimpa tangga, digeguyu konco, kan ngeri itu. Wes tiba loro, kejatuhan loro, baru digeguyu, lucu. Ada orang jatuh malah digeguyu. Doanya apa? Yang dilakukan pada saat itu Nabi Yunus sadar. Nabi Yunus kemudian dibuang ke laut, dicaplok ikan, dibawa turun ke tengah lautan dasar yang gelap, di luar kendali. Pokoknya semua yang depannya itu di luar kendali kita. Pasrahkan pada Allah. Maka Nabi Yunus pun bukan kemudian mengetuk-ngetuk perut ikan, enggak. Tidak mengetuk-ngetuk, keluarkan, enggak. Respon dari Nabi Yunus doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka ya Allah, inni kuntu minadh-dhalimin. Ngaku, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini bagian dari orang-orang yang zalim. Sadar, serahkan pada Allah. Kita pun demikian. Kalau kita sedang mengalami masalah, sadar. Jadi sadar diri, sadar rasa itu penting. Kemudian serahkan pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Sehingga kemudian dibawalah minggir
sampai ke dekat daratan dimuntahke. Allah memberikan solusi setelah kita pasrah. Jadi kita pun demikian, kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita, diserahkan pada Allah. Ketika sudah diserahkan pada Allah, Allah akan memberikan solusi. MPC, mbok piye carane. Kita nggak ngerti, Allah yang akan memberikan solusi dengan caranya. Serahkan pada Allah. Jadi respon kita itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi semua yang di luar kendali kita, itu serahkanlah pada Allah. Ada zikir Asmaul Husna yang monggo kita amalkan setiap hari dan rasakanlah ketenangan itu di dalam diri kita. Di sini ini ada hati, ada jantung, ya. Jadi nurani di sini itu bukan hati yang ada di sini, tapi di sini kolbu. Kemudian kita pegang kolbunya, kita tarik nafas. Ketika menarik nafas, sampaikan ya Rahman, ya Rahim. Ketika mengeluarkan nafas, niatkan aku hilangkan sifat-sifat burukku, aku buang sifat-sifat burukku. Tarik nafas lagi, ya Rahman, ya Rahim. Keluarkan lagi, aku buang rasa negatifku, aku buang rasa jengkel, aku buang rasa iri, aku buang rasa dendam, aku buang rasa benci. Sambil dibayangkan sehingga jengkel sopo, sambil dimaafkan. Bukan sambil awas ya, enggak. Ya Rahman, ya Rahim, wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Engkau yang sangat mencintaiku, wahai Engkau yang memberikan keberlimpahan padaku. Engkau berikan segala yang terbaik untukku. Walaupun ketika sampai padaku, seolah-olah itu nasib buruk, seolah-olah. Tapi itu yang terbaik, karena yang kita percayai adalah Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk untuk hambanya. Cuman kita ngelihatnya aja salah. Perasaan kita buruk, padahal itu bermanfaat bagimu. Nampaknya aja senang, padahal itu buruk bagimu. Tarik ya Rahman, ya Rahim. Keluarkan ya Allah, aku maafkan orang yang sudah menyakitiku ya Allah. Aku maafkan. Aku ikhlaskan semua yang sudah hilang dariku ya Allah. Aku ikhlaskan. Ya Rahman, ya Rahim dihayati. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim dihayati. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya tanpa curhat, Allah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Walaupun kita nggak ngomong. Karena apa? Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita katakan ya Samiul Alim. Ya Sami, ya Alim. Wahai Engkau yang maha mendengar segala rintihanku. Wahai Engkau yang maha mendengar segala curhatku. Wahai Engkau yang mengetahui hatiku sakit. Wahai Engkau yang mengetahui aku dalam kondisi terjepit. Allah maha mengetahui. Kita tidak bisa mengandalkan orang untuk mengetahui kesulitan kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendengar curhatan kita. Kadang kita curhat, kita percaya, jebol besok pagi tukang bubur wis ngerti. Lah kok iki curhate karo iki lho, kok tukang bubur wis ngerti. Jebule sudah beredar. Tapi kalau curhatnya kepada Allah, enggak akan beredar. Jadi ketika kita ya Samiul Alim, ya Samiul Alim, ya Sami ya Alim, ya Allah Engkau yang mengetahui sakitku. Wahai Engkau yang mendengar keluhan. Kemudian yang ketiga, ya Fatah, ya Razzaq.
Wahai Engkau sang pembuka, pembuka rezeki, pembuka pintu solusi, pembuka kebaikan, pembuka gerbang menuju surga. Ya Fatahu ya Razak, yang memberi rezeki. Insya Allah dengan 3 doa Asmaul Husna ini, 6 digabung menjadi 2 dari 3. Insya Allah kita dawamkan setiap hari. Pagi hari setelah bangun tidur. Kenapa pagi hari setelah bangun tidur? Karena pagi hari setelah bangun tidur itu kondisi alfa, kondisi hening yang bergerak otak kanan. Otak kanan ini otak rileks, cinta, empati, tenang, damai. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Ali, Ya Fatah, Ya Razak. Sama ketika akan tidur. Ketika akan tidur sudah berdoa. Doanya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Selain bismikallahumma ahya wa bismika amut. Rasulullah berpesan, sebelum engkau tidur, katamkan Al-Quran dulu. Ketika putra nanya, "Lu gimana Bi cara mengatamkan Al-Quran sebelum tidur?" "Oh, salat subuh." Belum tidur, belum katam. Dengan 3 membaca Al-Ikhlas. Allah. Kita doa 3 kali katam Quran. Kemudian dinasihatkan juga, engkau sudah dimaafkan oleh orang-orang, engkau sudah memaafkan orang-orang, maka doakan. Pertama orang tua dulu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian orang lain, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu supaya kita itu mendapatkan maaf dan juga memberikan maaf pada orang-orang. Jadi tidurnya itu plong. Karena ada orang bangun tidur awake loro kabeh. Kenapa? Karena dia ketika tidur beban-bebannya dibawa tidur juga. Jadi beban masalah-masalah sehari itu ditekep. Makanya bangun tidur dodolnya loro. Bangun tidur awake saya. Kenapa? Karena ketika tidur beban ini dibawa semua, enggak diletakkan. Dendamnya dibawa, irinya dibawa, jengkelnya dibawa, semua dibawa. Jadi bangun tidur kesel awake loro kabeh. Maka sebelum tidur letakkan ikhlaskan. Sebelum tidur kamu lakukan haji, umroh. Terus gimana caranya? Kita berdoa subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kita doakan. Kita dawamkan itu. Kemudian juga ketika engkau tidur engkau mendapatkan syafaat dari Nabi, maka kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau tambah lagi wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4. Tidur. Isa riap-riap. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sama, Ya Sami, Ya Ali, Ya Fatahu, Ya Razak. Terus diamalkan sampai merem. Insya Allah tidur kita nyaman, beban kita hilang. Insya Allah. Jadi semua yang di luar kendali kita, biarkan Allah yang mengurusnya. Kita berzikir, kita mengingatnya. Ada orang yang mengatakan, aku ngerti kok kapan Allah mengingat saya. Sok pede. Aku ngerti Allah mengingat saya itu kapan, aku ngerti. Kapan itu? Ketika Allah mengingat kita adalah pada saat kita mengingatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Ketika engkau mengingatku Allah, maka aku mengingatmu. Jadi kita ngerti kapan nih Allah mengingat aku ngerti. Yaitu pada saat aku mengingatnya. Di dalam surat Al-Baqarah 152 sudah disebutkan. Kapan Allah mengingat kita? Yaitu pada saat kita mengingatnya. Dan ini adalah ayat, bisa dibilang ayat paling mesra
sejagat raya. Kalau kita ingat seseorang, misalnya anaknya di luar kota, aku kelingan anakku, aku kelingan putuku. Anak dan putu belum tentu ingat kita. Nggak jamin. Kita tidur, ya Allah, anakku yang ada di luar kota sana, bisa sebutkan, aku kangen. Dia belum tentu ingat kita, belum tentu kangen kita. Tetapi Allah jamin, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Allah jamin itu. Kalau kita di sini, nuwun sewu ya, saya sebutkan, di sini sebutkan nama misalnya, umum, saya sebutkan. Rasanya gimana? Seneng gak? Aduh, nama aku disebut gitu ya. Atau ketika kita ada pertemuan, kemudian Pak Bupati menyebut nama kita, matur nuwun misalnya matur nuwun Pak Darno Sampurrawu. Seneng ya Allah, jenengku disebut di antara orang-orang ini sama Pak Bupati. Allah mengingat kita. Yang ingat itu adalah pemilik jagat raya seisinya, angkasa raya semuanya. Harusnya kita lebih bahagia lagi, dan itu sungguh mesra sekali. Karena kita diingat oleh yang paling segalanya. Kita diingat oleh tokoh masyarakat aja kita senang. Apalagi diingat sama Allah. Maka ini ayat yang paling mesra, di mana Allah, aku ingat kamu loh. Karena kita ingat sama Allah, maka Allah ingat sama kita. Allah itu luar biasa. Pengampunannya lebih besar daripada banyaknya dosa kita. Kita ingat, Allah ingat. Kita deket, Allah deket. Kita deketnya cuman berjalan, Allah deketnya berlari. Kita deketnya segini, Allah deketnya segini. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Nek njaluk tak turuti. Kalau engkau ingat aku ingat kamu. Kalau engkau minta, aku turuti. Kalau engkau dekati aku berjalan, aku lari. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang sok cuek. Bahkan dikatakan di sepertiga malam terakhir aku datang. Tapi engkau abai. Sepertiga malam terakhir Allah datang, kita tidur. Siapa itu? Saya. Kekasih engkau sehat. Aku nek mepet subuh aku ndak malah ngantuk. Allah padahal sudah berjanji. Siapa? Abai. Sopo saya itu paling cekro itu. Ya, ternyata sudah jam 9 lebih 9, angka bagus. Ya, angka bagus. Jadi rampungnya kan 9:04 gitu. Nah ini kok pas ya 99. Jadi yang 6 menit buat penutupan. Ngaten ya? Matur nuwun sangat, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini Allah catat sebagai amal jariyah. Thalabul ilmi bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, dan bagi saya yang oleh Allah ditunjuk pagi hari ini untuk menyampaikan. Saya hanya menyampaikan saja. Semuanya dari Allah, yang Allah izinkan meluncur lewat mulut saya. Kalau Allah tidak izinkan meluncur lewat mulut saya, mulut ini enggak bunyi. November tahun lalu saya diberkahi serak sampai 3 bulan. Ngomong gitu ngesas. Sampai ya Allah saya pengen menyampaikan ya Allah. Ketika saya menyampaikan, cetok, lebaran kok serak lagi. Allah yang izinkan itu semua. Demikian, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah catat kita bertemu pada hari ini sebagai amal jariah, sebagai langkah silaturahim, di mana Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebelum kita berpisah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh monggo. Wonten ingkang ngersakaken boten sah dipaksakan. Ngaten nggih, matur nuwun sanget. Siap. Oh, doa baik. Mohon izin nggih, terutama untuk bapak-bapak, mari kita berdoa bersama. Moga-moga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu duduk yang rileks, yang santai, tenangkan hati.
Tarik nafas dan keluarkan dengan ritmis. Karena ketenangan hati itu akan membuat doa kita insya Allah akan membuka, mengetuk pintu lain. Liridailah wasafani rasulullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha, taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal 'afwa 'indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.